Kebanyakan orang, warga negara di hampir semua negara nasional di dunia ini tidak memahami bahwa mata uang kertas yang mereka pakai di negaranya bukanlah terbitan pemerintah setempat. Hak monopoli penerbitan uang kertas diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang menamakan dirinya sebagai bank sentral. Sebelum ada bank sentral, sejumlah bank swasta menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar tersebut. Dimulai di Inggris dengan kelahiran Bank of England, hak menerbitkan uang kertas itu mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Memang kebanyakan bank sentral itu melabeli dirinya dengan nama yang berbau nasionalisme sesuai negara masing-masing. Selanjutnya, bank sentral milik keluarga-keluarga. Mari kita ambil bank sentral paling berpengaruh saat ini, yaitu Federal Reserve Amerika Serikat yang menerbitkan dolar Amerika Serikat. Saham terbesar Federal Reserve of America ini dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank 15% dan Chase Manhattan 14%. Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial, antara lain Chemical Bank 8%, Morgan Guaranty Trust 9%, Manufacturers Hanover 7%, dan sebagainya. Sampai pada tahun 1983, sebanyak 66% dari total saham Federal Reserve Amerika Serikat ini dikuasai hanya oleh 10 bank komersial, sisanya 44% dibagi oleh 17 bank lainnya. Bahkan, jika diperhatikan secara benar lagi, saham yang menentukan pada Federal Reserve Bank of New York yang menetapkan tingkat dan skala operasinya secara keseluruhan berada di bawah pengaruh bank-bank yang secara langsung dikontrol oleh London Connection, yaitu Bank of England yang dikuasai oleh keluarga Rothschild. Sama halnya dengan bank-bank sentral di berbagai negara lain. Namanya berbau nasionalis, tapi pemiliknya adalah privat. Bank of England sudah disebutkan sebelumnya, bukan milik rakyat Inggris tapi para bankir swasta yang sejak tahun 1825 sangat kuat di bawah pengaruh satu pihak saja, keluarga Rothschild. Pengambilalian oleh keluarga ini terjadi setelah mereka membail out utang negara saat terjadi krisis di Inggris. Selanjutnya, milik siapakah Bank Indonesia itu? Nah, kalau bank-bank sentral di negara-negara lain milik keluarga tertentu yang tidak memiliki loyalitas kebangsaan, siapakah yang memiliki Bank Indonesia? Seperti yang kita ketahui, rupiah pun diterbitkan oleh Bank Indonesia, biasa disebut BI. Sebagai pihak yang diberi hak monopoli untuk itu, kita tidak pernah diberitahu siapa pemegang saham BI ini. Tapi marilah kita tengok sejarah asal-muasal bank sentral di Indonesia ini. Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri Republik baru ini menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang kertas pertamanya, yaitu ori. Dengan standar emas, setiap 10 rupiah didukung dengan 2 gram emas. Ini artinya rupiah dijamin 1/5 gram emas per 1 rupiah. Tapi ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan Republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi dan selama beberapa tahun terus mengganggu secara militer. Dengan beberapa agresi KNIL, akhirnya sejarah menunjukkan pada kita terjadilah perundingan dengan nama Konferensi Meja Bundar. Melalui Konferensi Meja Bundar, disepakatilah beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia dapat pengakuan Belanda. Penghentian Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946 sebagai Bank Sentral Republik dan digantikan oleh NPD Jefes Bank, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda yang berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI.
Kedua, dengan lahirnya bank sentral baru itu, pencetakan ori sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik baru itu dihentikan, digantikan dengan uang Bank Indonesia atau direalisasikan sejak tahun 1952. Dan yang ketiga, terakhir, bersamaan dengan itu, utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat kepada para bankir swasta itu tentunya diambil alih dan menjadi dosa bawaan Republik baru ini. Nah, kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965 ketika Bung Karno menyadari kuku-kuku neokolonialisme yang semakin kuat mencengkeram bangsa muda ini. Maka Agustus 1965 Bung Karno memutuskan menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia di Indonesia, bahkan menyatakan merdeka dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sebelumnya antara 1963 sampai 1965 Presiden Soekarno telah menasionalisasi aset-aset perusahaan-perusahaan Inggris dan Malaysia serta Amerika sebagai kelanjutan dari pengambil alihan aset-aset perusahaan Belanda pada masa 1957 sampai 1958. Tapi Bung Karno harus membayar mahal tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia dari kuku-kuku neokolonialisme ini. Insinyur Soekarno harus enyah dari republik ini, dan itu terjadi pada tahun 1967. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali, tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama Jenderal Soeharto pada tahun 1967 adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia dan kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB. Nah, selanjutnya, saat ini kita dapat merasakan bagaimana semakin tahun nilai uang yang kita miliki semakin menurun dan ide redenominasi semakin gencar dibicarakan. Hanya masalah waktu sampai sistem uang kertas dan apa yang ada sekarang menimbulkan masalah global. Bahkan, masyarakat di Eropa mulai menyadari kesulitan yang mereka hadapi bukan berasal dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar, melainkan kaum elit global, penguasa peredaran uang dan ekonomi. Nah, kertas memang mengubah banyak hal dalam sejarah kehidupan manusia. Pergeseran nilai mata uang yang terpapar di atas salah satunya. Hampir semua orang mencintai uang kertas, hingga mengejarnya mempertaruhkan nyawa dan harga diri. Begitu dahsyat kertas mengubah perilaku dan melewati batas-batas hingga bagian dari kita lupa bahwa uang kertas tersebut hanyalah kertas-kertas dengan sistem penjajahan baru yang disisipkan secara lembut dalamnya. Baik, sekian dari saya. Itulah penjelasan tentang milik siapa BI dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.